Ya, tadi sudah ada 3 ya yang berpartisipasi dalam sesi tanya jawab untuk sesi yang pertama. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Emma, lebih menyampaikan bagaimana kesannya ya Bu ya, pandangan beliau. Ada Tegar dan juga ada Nandi. Tadi Tegar menyampaikan beberapa hal dari mana sih inspirasinya begitu. Tadi sebenarnya di paparan Blimones sudah memberikan gambaran secara umum ya Beli ya. Nanti mungkin lebih ditekankan kembali. Selain itu juga bagaimana perjalanannya untuk menemukan sehingga punya kekasan sendiri ya. Khas stylenya Blimones seperti apa. Dan ini juga menjadi pertanyaan saya tadi Beli ketika melihat gambar-gambar ilustrasinya Blimones, gambar rangde kemudian diubah dalam bentuk digital, ternyata memang ada poin-poin yang tidak hilang, tetapi ada rasa nyaman mungkin ya bagi orang-orang tanda kutip yang ketika takut melihat secara visual rangde yang secara tradisional, ketika dia diilustrasikan menjadi gambar ke digital, itu lebih nyaman melihatnya. Ada hal yang baru mungkin ditimbulkan di sana. Tapi pertanyaannya juga sama yang dikatakan oleh Tegar tadi, apakah ini justru akan menghilangkan esensi dari nilai-nilai tradisionalnya atau seperti apa? Baik, silakan Blimone. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau salam kepada Bu Emma dulu. Apa kabar? Udah lama sekali tidak ketemu. Berikutnya untuk Tegar. Kalau yang pertama memang tadi sudah saya paparkan mengenai ide dari mana. Tentunya bisa saya simpulkan bahwa apa yang muncul dan lahir sekarang itu adalah akumulasi dari apa yang saya dapatkan bahkan sejak saya kecil sekali. Hal ini pasti akan berubah. Misalnya saya lahir di Makassar, lahir di Makassar, berkembang di sana, bergaul dan segala macam, itu pasti akan berubah. Ada contoh beberapa teman saya yang menjadi seniman dulunya di Bali, terus dia pindah ke negara lain, salah satunya ke Athena, ada yang ke Swiss. Setelah setahun di sana, saya lihat karyanya menjadi berbeda sekali dengan apa yang dulunya selama bertahun-tahun dia berkarya di Bali. Artinya apa? Artinya dia menyerap sesuatu yang baru di sana, entah warna, entah itu udara, bau-bauan, komunitas sosial yang berbeda, visual yang berbeda, itu pasti merubah cara dia untuk berkarya. Ada nilai-nilai baru yang meresap ke kepalanya dia, kasarnya gitu, sehingga itu menjadi asupan gizi visual baru yang akhirnya dituangkan ke dalam karya yang tentunya akhirnya memadukan antara apa yang dia dapat sebelumnya di Bali dengan apa yang akhirnya dia dapat selama tinggal di sebuah tempat yang baru. Jadi bisa saya bilang bahwa seni rupa itu, khususnya di bidang saya di seni ilustrasi itu bisa saya bilang itu seperti penanda zaman. Bahwa saya bisa bilang kalau karya-karya saya itu, saya bisa bercerita bahwa oh ini waktu saya kecil karena dulu saya suka pakai krayon, pakai ini, dulu saya suka main di sini dan baca ini. Lalu berikutnya sebelum pas awal kuliah saya bisa cerita juga bahwa oh ini saya belum kenal digital, dulu saya masih belum terpapar internet dan lain sebagainya. Lalu ada era lagi karya saya berubah sejak 8 tahun saya kerja di garment. Di garment itu ternyata memberikan perubahan yang cukup signifikan. Walaupun pada saat itu saya kerja hanya untuk uang saja, nggak ada berpikir bahwa oh saya di sini akan menyerap sesuatu yang akan melahirkan karya-karya baru saya ke depannya. Tidak ada. Saya cuma bekerja, saya pengen gaji dan ya itu aja gitu. Tapi di luar itu ternyata berada di situ mengerjakan proyek untuk ekspor. Waktu itu adalah memang produknya untuk wanita dari anak-anak hingga 50 tahun ke atas. Dan juga atasan saya yaitu desainernya perusahaan itu adalah dari Amerika. Jadi mereka mempunyai color palette yang berbeda sekali dengan apa yang biasa saya pakai. Terbiasa pakai fuchsia, warna-warna cerah. Itu benar-benar merubah banget dari yang sebelumnya warna saya manly ya, hitam, terus warna-warna gelap lah, temanya juga kegelapan gitu. Lalu akhirnya saya terbiasa menggunakan warna-warna cerah tersebut. Pink itu nggak lagi menjadi warna khusus wanita bagi saya. Saya dengan PD-nya pakai pink, ungu,
terus warna-warna koral dan lain sebagainya. Nah itu membuktikan bahwa kemana kamu selama ini itu akan membawa kamu kemana sekarang gitu. Seandainya kamu sekarang pindah ke negara lain, itu pun pasti akan menyerap sesuatu yang berbeda. Nah masalahnya di era yang sekarang kita tuh overkonsumsi visual menurut saya. Kita dipaparkan oleh banyak sekali visual secara cepat. Bahkan kalau persempit dari kalangan desain grafis misalnya atau ilustrator, itu pasti buka Pinterest dulu. Dua aja dibuka, Instagram sama Pinterest. Artinya itu Pinterest itu over konsumsi ilustrasi kan, visual. Lalu Instagram itu juga mengganggu dari hal mental menurut saya. Jadi seringkali entah staf saya yang umurnya 10 tahun lebih muda dari saya ataupun anak-anak magang di kantor saya, mereka itu punya keresahan begini. Mereka punya kemampuan gambar yang sangat bagus. Mereka semua punya iPad, tapi mereka malu untuk menaruh karyanya secara virtual, artinya di sosmed. Saya tanya, kenapa takut? Kan kamu gambarnya bagus-bagus, kenapa nggak pernah upload karya gitu loh? Taruh aja di situ, nanti kemungkinan possibility untuk dapat project pasti ada aja one day. Gitu. Ketakutan mereka semua sama, yaitu mereka malu karena melihat orang lain berkarya jauh lebih bagus, gitu. Saya belum bisa kak, yang lain soalnya lebih keren. Gitu. Padahal itu kan adalah algoritma ya, algoritma kan memang diciptakan oleh aplikasinya, di mana yang bagus-bagus saja kelihatan gitu pun. Dan yang desainer itu yang upload itu kan kita memilih kan mana yang kita upload, mana yang enggak kan. Yang error-errornya tidak diupload, yang bagus-bagusnya diupload, dan begitu terus yang dikonsumsi secara terus-menerus sehingga menimbulkan ketakutan dan istilah yang sekarang adalah insecure. Mereka takut sebelum memulai dan juga takut eksplorasi. Plus juga kalau saya bandingkan dengan era saya dulu, era sekarang itu kita hampir tidak punya waktu untuk bengong. Artinya duduk di kamar mandi pun kadang pegang handphone kan. Kalau dulu kan bengong ya lihat handuk, lihat gantungan, terus lihat baca odol. Bengong itu adalah suatu kemewahan sekarang. Saat kita tuh overkonsumsi informasi dan visual, terutama di bidang desain. Jadi kenapa saya nyaman menggambar apa yang saya gambar sekarang? Itu karena satu, saya tidak bisa menggambar realis. Saya pernah nyoba beberapa kali, tidak bisa. Bukan tidak bisa ya, saya terhenti di tahap ketiga misalkan dari 10 tahap. Tidak nyaman dan merasa ada patokan khusus. Kalau saya gambar ini realis itu berarti ada patokan benar salah. Kayak oh ini hidungnya kok agak mencong kiri kanan. Tapi kalau saya gambar monster itu seperti unlimited dan tidak ada yang menyalahkan kan. Kecuali di dunia industri ini, karena sebagian besar campaign berasal dari pusat, dari agensi Jakarta, ada hal menarik nih. Jadi kalau saya gambar monster, saya tidak boleh menggambar monster mata satu dan tidak boleh gambar monster bentuk segitiga, karena di keyakinan lain itu dajjal dan sebagainya. Jadi saya hindari bentuk-bentuk ganjil gitu. Jadinya monster saya itu lebih ramah, giginya lebih tumpul daripada biasanya. Menyesuaikan karena masing-masing klien punya brand guideline yang sama. Pun yang paling baru sekarang untuk Garuda Indonesia pun juga, yang awalnya monster saya bisa masuk 40% sampai ditiadakan monsternya karena mereka pingin main di zona aman. Di industri itu memang harus antara ego dan juga idealis dan juga industri itu memang harus berbarengan. Jadi full idealis saya itu ada di painting. Di digital ini saya sudah set bahwa ini adalah industri. Jadi ada kalanya saya masuk 80%, 100%, kadang klien masuk 100%. Tapi yang klien masuk 100% itu yang saya tidak ada di situ, itu tidak pernah saya upload. Gitu. Karena saya bisa memilih kan mana yang saya upload, mana yang tidak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gaya. Dan untuk pertanyaan kedua, sebenarnya saya pun saya takut menjawab karena saya bukan ahlinya di situ. Yang mana masuk ranah tradisi, yang mana keluar dari ranah tradisi. Yang biasanya yang jadi patokan saya dalam sebuah proyek yang mengangkat tema tradisi adalah
saya harus tetap melihat dan bahwa simbol-simbol ini tidak boleh keluar dari pakem-pakemnya. Artinya misalnya klien ini punya produk bikini, saya nggak mau bikin desain barong untuk produk bikini mereka. Jadi ada hal-hal etis tidak etis yang biasanya saya jaga di situ. Karena klien dari luar datang ke sini dan saya sebagai orang Bali sedikit tidaknya batasan pengetahuan saya untuk antara etis dan tidak etis itu saya tahu di situ. Tapi antara pakem ini masuk ranah tradisi atau enggak, mungkin ada ahli yang lebih bisa menjawab itu. Begitu. Ya, baik, terima kasih Bli Mones. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bli Mones tadi sudah menjawab ya pertanyaan dari Tegar tadi, dan ada pertanyaan dari Nandi tadi Pak Nggih, mungkin untuk Pak Putu, silakan. Ya, ini tadi terkait dari bagaimana alih fungsi seni khususnya sastra untuk musik Pak, musik tradisi dan juga modern. Ada nilai baru yang muncul di sini, dan apakah di musik ini mana yang lebih cocok begitu tadi ya Nandi ya, antara musik tradisi atau musik modern dalam bidang visual? Oke, dari pembicaraan Pak Mones tadi, juga dari pembicaraan dari awal gitu ya, bahwa saya kita selalu akan berubah gitu. Ya, jadi kita akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi dari seluruh karya seni seperti misalnya film itu kan sudah ada pakemnya gitu ya. Kita bukan penemu film gitu ya. Film itu yang menemukan itu mungkin dari Eropa pertama gitu, dan kita adalah orang yang ikut-ikutan meniru bagaimana mereka membuat film gitu. Jadi kalau kita bertanya film Bali itu apa sih gitu ya, kita akan kesulitan menjawab. Nah, saya membuat film Jayapana Lawnsari, dan di sana tentu ada scoring musik gitu. Nah, karena film itu pekerjaan kolektif, itu yang menyebabkan juga bagaimana ahli wahana dari lukisan, tulisan, cerita pendek, bahkan lagu menuju ke film itu banyak sekali perdebatan gitu, karena di dalam bekerja film itu tidak hanya ada satu pikiran, kan? Nah, ketika kami menggarap musik film Jayapana Lawnsari, di sana akhirnya dalam sebuah perdebatan kita memutuskan untuk membuat scoring dengan akar budaya Bali gitu, akar musik tradisi. Kan? Kalau kita melihat sekarang banyak musik-musik yang beredar itu musiknya sangat barat sekali gitu. Mereka hanya mengganti liriknya aja pakai bahasa Bali. Tapi musik yang memang berasal dari pentatonik itu bisa dihitung dengan jari. Jadi dalam film Jayapana Lawnsari, kita karena itu adalah cerita rakyat Bali gitu, jadi kita berusaha untuk mengadopsi pentatonik, mengadopsi nada-nada yang memang dihasilkan oleh kesenian lokal. Gitu. Dan kita sebagai orang Bali seharusnya apapun yang kita buat harus berakar dari sana, harus berakar dari sana, dan dari karya-karyanya Bli Mones tadi pun juga sebenarnya akarnya itu memang budaya Bali gitu. Kita harus appreciate itu, kita harus hargai itu. Nah, pilihan musik ke dalam sebuah karya apapun memang harus berakar dari sana. Karena kita tidak bisa meniru orang lain gitu. Sementara banyak sekali kita kecolongan. Sesuatu yang di sini dianggap tidak jelek ternyata diambil oleh orang, dan itu jadi luar biasa bagus sekali. Jadi ya mungkin dalam kesempatan ini mungkin kita harus tetap berada dalam, bukan mungkin, harus kita tetap berada dalam akar budaya kita, dan dari sanalah kita bergerak untuk menumbuhkan apapun itu berdasarkan apa yang zaman inginkan, gitu ya. Kalau saya bisa bicara bahasa film gitu ya, bahasa film itu bahasa sinema itu sangat luar biasa kaya sekali gitu, dan itu banyak sekali yang belum ditemukan gitu. Nah, jadi dengan memupuk
asumsi bahwa oh akar saya dari sini gitu, akar saya masa kecil saya gitu. Nanti kita akan tumbuh menjadi sesuatu figur yang akan menemukan sesuatu yang akan disukai tidak saja di pulau ini gitu ya, tapi juga di dunia gitu. Karena siapa sih di dunia ini yang tidak tahu Bali gitu sebagai tempat, tapi tidak sebagai sesuatu yang bukan tempat gitu. Dan itu tugas kita sebagai manusia untuk membuat itu gitu, untuk memperkenalkan itu. Kayaknya gitu aja. Ya, terima kasih untuk Pak Putu Kusuma Wijaya. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, Pak Nyoman Wijnana tadi ada beberapa hal khususnya juga kepada Pak Putu tadi disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana sih untuk alih media seni menjadi persoalan mungkin yang paling urgent saat ini itu apa, begitu tadi pertanyaannya. Terus yang kedua, bagaimana caranya meregenerasi juga agar tidak berjuang sendiri begitu, artinya ada regenerasi kita, anak-anak muda kita di sini, dan juga tantangannya untuk di dunia pendidikan juga apa sih yang perlu digali untuk mengembangkan. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi teman-teman dari UNHI, adik-adik dari UNHI, Pak Nyoman, Bu Dayu, dan yang lainnya. Saya juga dulu bagian dari UNHI, jadi saya tidak pernah melupakan itu. Hal yang disampaikan ditanyakan oleh Pak Nyoman ini sebenarnya juga menjadi keseharian dari saya. Maksudnya saya punya studio, lalu tim saya itu 10-15 tahun lebih muda dari saya. Lalu juga apalagi anak-anak magang yang jauh lebih muda dari saya, kadang-kadang juga anak SMK juga magang di tempat saya. Jadi ada hal yang bisa saya tangkap di sini yang menjadi yang baru zaman sekarang itu saya lihat sangat cepat perbedaannya. Misalnya paling gampang, orang tua saya dulu beranggapan bahwa ada sebelumnya adalah ya cukup bertani aja sampai tanah tidak menghasilkan akan tetap menghasilkan kok gitu kan. Tapi akhirnya kan jenis-jenis pekerjaan yang disarankan oleh orang tua dari generasi ke generasi ternyata cepat berubah gitu. Orang tua saya menyarankan saya dulu pegawai negeri, hotel dan lain sebagainya. Saya menyarankan anak saya juga berubah lagi menjadi hal-hal yang berkaitan dengan relate dengan hal-hal yang sekarang sedang naik, misalkan di teknologi dan lain sebagainya. Tapi itu pun juga cepat berubah. Misalnya sebelumnya kita anggap bahwa teknologi orang-orang yang bekerja sebagai teknologi komputer itu akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih panjang ke masa depannya karena eranya demikian. Tapi ternyata AI merubah itu secara cepat. Kita bisa membaca bahwa Meta dan perusahaan-perusahaan besar lainnya langsung me-layoff banyak sekali pekerja karena ada mereka sebut efisiensi dari sisi pemilik perusahaan, musibah bagi pada pekerjanya kan begitu. Nah, begitupun juga saya lihat secara sendiri bahwa perubahan tren dan gaya komunikasinya juga sangat berbeda. Ada hal-hal yang saya lihat baru di kalangan anak muda sekarang. Mereka tentunya berasal dari konsumsi yang berbeda pula. Mereka bergaulnya secara lebih luas, secara internasional. Lalu mereka mendapatkan konsumsi yang banyak sekali. Mereka tanya apa, tinggal tanya aja di Google ataupun di ChatGPT, mereka sudah mendapatkan jawabannya. Dan apa yang saya anggap keren dulu sudah nggak keren lagi di mata mereka. Brand-brand juga mengalami hal yang sama. Misalnya generasi sekarang tidak tahu hard rock. Gitu. Di era saya hard rock cafe itu sangat keren, adalah center dari pergaulan keren zaman itu. Gitu. Sedangkan sekarang mereka sama sekali tidak tahu hard rock. Mereka tuh gaulnya berbeda. Gitu. Pun media-media yang mereka konsumsi juga berbeda. Artinya saya tidak bisa lagi memandang suatu masalah dari sudut pandang saya saja. Saya harus melihat itu dari berbagai macam point of view.
Untungnya karena saya bergerak dari graphic design, kita memang belajar melihat dari minimal dua sisi desainer sama sisi klien. Tapi sekarang harus 360, kita harus lihatnya dari sisi tren yang sekarang, marketnya siapa, yang mengkonsumsi siapa, di sosial media nanti yang menikmatinya umur berapa dan lain sebagainya. Jauh sekali, lebih kompleks sekarang daripada zaman dulu. Cara memandang atau menerima informasi yang berbeda itu pun juga berpengaruh dengan cara bertutur. Kalau dulu cukup dengan mesatwa seperti yang saya tadi, yang sekarang mesatwa itu paling bertahan di anak saya sampai umur 3 tahun saja. Berikutnya mereka sudah mengkonsumsi visual. Karena anak saya gapnya cukup jauh. Anak saya yang pertama umur 14 tahun, yang kedua umur 2,5 tahun. Jadi saya mengalami masa-masa, mereka berhenti di mesatwa sebelum tidur itu 3 sampai 4 tahun saja. Setelah itu mereka sudah visual gitu, sudah berbeda ininya. Artinya kalau yang berkaitan hal ini dengan pendidikan itu tentu harus, nah kesulitannya seperti ini Pak. Saya tahu di dunia pendidikan itu terutama dari sisi silabus dan yang berkaitan sama itu butuh waktu yang cukup lama untuk merubahnya karena sistem kan harus menyetujui ini bla 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 sampai ke atas, baru approval, baru ke bawah lagi dan diaplikasikan. Problemnya adalah di luar sana kecepatannya terlalu cepat Pak, terlalu cepat perubahannya. Saat kita merancang suatu hal sekarang, minggu depan sudah berubah. Jadi penting bagi dalam hal ini dunia pendidikan melihat hal itu, benar-benar mendengarkan dan melihat apa yang terjadi di luar sana. Karena jangankan sekarang, di era saya pun yang saya masuk tahun 2000 itu di luar sana itu sudah berbeda sekali. Jadi ada rasa dulu, ini pun mungkin dialami juga anak desain sekarang. Mereka mulai enggan untuk menamatkan kuliahnya, apalagi yang sudah bekerja, karena menganggap yang di luar itu sudah mendapatkan ilmu lebih banyak gitu. Ini fakta yang menyakitkan mungkin dari sisi dunia pendidikan, tapi itulah yang terjadi. Karena di dunia industri, portfolio itu lebih penting daripada gelar. Jadi, tapi saya tidak bilang bahwa gelar itu tidak penting. Untuk yang terjadi adalah di luar sana ada perbedaan antara orang yang belajar otodidak sama yang belajar dari kampus. Yang otodidak itu bisa mencapai visual yang sama dengan yang tamatan kampus, tapi yang berbeda adalah pola berpikirnya. Pola berpikir, cara memecahkan masalah, cara bertuturnya, semuanya berbeda. Kalau skill itu kita bisa khusus online saja, tapi cara memecahkan masalah itu yang kita dapat di kampus. Nah, hal-hal itu yang saya pikir perpaduan antara apa yang kampus bisa berikan dan juga apa yang perbedaan yang sudah terjadi di luar sana itu harus berjalan beriringan. Pihak akademisi juga harus mendengar, pihak mahasiswa pun juga harus bisa menyeimbangkan antara apa yang ilmu yang dapat di luar dan juga dalam kampus. Saya takut ini yang saya bicarakan keluar dari pertanyaannya. Apakah masih relate? Iya, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Dayu tadi terkait bagaimana proses kreativitas yang dilakukan oleh Limone. Selain itu, apakah kendala yang mungkin perlu pemikiran khusus begitu ya untuk melewati kendala-kendala ini, dan juga tantangan dalam upaya alih media ini seperti apa? Dan karena dasarnya ini kan adalah media tradisi seperti yang dikatakan tadi. Silakan. Iya, yang saya pasti yang paling saya tahu adalah apa yang saya alami ya. Saat profesi yang saya jalani ini awalnya adalah hobi, lalu menjadi sebuah pekerjaan dan menjadi semakin besar, itu ternyata mengalami transisi yang cukup lumayan hebat. Dalam arti yang dulunya berkreasi menciptakan karya itu adalah bersenang-senang, mulai agak serius, yang sekarang jauh lebih kompleks. Karena berkarya itu tidak cuma antara saya dan karya, tapi juga saya, klien, ekspektasi klien, deadline,
pricing, teamwork, dan lain sebagainya. Jadi ada pressure di situ yang tidak dialami saat di awal-awal menjalani karir ini. Ada tantangan, ada ekspektasi yang harus kita jaga, ada kesehatan mental dan juga jiwa yang harus tetap mau tidak mau itu adalah jadi bagian gitu. Karena saya mengalami, saya pernah, ya desainer pasti pernah sakit emah ya. Saat desainer itu bekerja sendiri dan dia sakit, dead, itu artinya tidak ada roda perputaran industrinya tidak jalan. Waktu itu saya tidak ada tim, saya harus ngamar selama seminggu, project cancel. Jadi saat itu saya berpikir bahwa wah ini industri yang sangat fragile ya. Jasa tukang gambar ini, ilustrator ini sangat fragile jika dilakukan sendiri. Ya itu saya bikin tim, istri saya jadi manajer, saya hire accounting dan lain sebagainya. Wah saat itu langsung berubah, langsung saya melihat bahwa ini tuh bukan sekedar gambar aja, ini benar-benar industri yang kompleks. Belum lagi film seperti Pak Putu, belum lagi teman-teman arsitek yang berkaitan dengan banyak orang, mulai dari tukang batu yang lain sebagainya. Itu tidak melulu tentang bagaimana estetis membuat desain rumah, tapi adalah bagaimana sebuah pekerjaan komunal ini menghasilkan sesuatu yang disepakati bersama. Tentunya tantangannya sangat besar, belum lagi seniman itu punya rasa jenuh. Karena kita bukan mesin, jadi tantangan itu yang apa namanya yang dihadapi di industri ini. Jadi tidak melulu mengenai bagaimana menghasilkan gambar yang baik, tapi juga sebuah teamwork bagaimana masing-masing divisi ini bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal sehingga bisa mewujudkan karya yang disepakati atau sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Begitu, Dayu, semoga berkenan dengan jawabannya. Baik, satu lagi mungkin nanti sama-sama dijawab aja Pak, nggak apa-apa. Karena pertanyaan Dedek Wahyu tadi menyangkut tentang masukan untuk FSDJ, mungkin bisa langsung dijawab Niki? Iya, silakan. Ya. Oke, semua ke pertanyaannya dan meminta masukan. Mungkin kalau event-event seperti ini, apa namanya, lebih sering mengundang komunitas untuk bertukar pikiran mengenai event-event apa yang baik dan ideal untuk masing-masing komunitas ini, misalnya film, ilustrasi, musik dan lain sebagainya. Sebelumnya seperti event Bali Digital Fest itu lumayan smooth di tahap awal ya, kita belajar komunikasi dan segala macam. Walaupun pada pengaplikasiannya di awal-awal pasti akan ada sudut pandang yang berbeda, karena memang itu pasti bukan terjadi. Tapi yang bisa saya tekankan adalah bagaimana jika sebuah event itu apalagi menyangkut berbagai macam komunitas, melakukan mungkin FGD sebelumnya terhadap komunitas-komunitas yang akan terlibat. Karena di industri saya di ilustrasi, kita tidak punya event ilustrasi seperti yang di luar sana. Jadi saya dan tim pasti langsung nyarinya keluar, entah Jakarta, KL atau Thailand atau di Singapura. Karena saya juga dulu beberapa teman Jakarta ingin bikin event yang sama kan. Satu hal yang saya bisa simpulkan, semoga ini dan pastinya akan berubah, adalah setiap kota itu punya market yang berbeda-beda. Event yang sama dibawa ke Jogja, Bandung, Surabaya, efeknya akan berbeda-beda. Kota besar pasti sudah siap dengan industri yang lebih modern, sedangkan kita memang dari kacamata saya memang seni tradisi yang lebih besar di sini, baik dari pelakunya maupun dari pemerintahnya. Sedangkan di kota-kota besar masyarakatnya lebih beragam, sehingga penerimaan terhadap hal-hal yang berkaitan sama bidang saya, yaitu di ilustrasi, mereka sudah memahami bahwa ini sebagai collector items. Mereka membeli poster, membeli merchandise, segala macam, mengkoleksi dan menghargai senimannya. Sedangkan di Bali, saya tidak mau memaksakan itu. Jadi karena memang lagi-lagi tiap kota berbeda. Tapi sekarang saya sedang membangun sebuah toko merchandise di Jalan Hayam Murug yang sebenarnya itu ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Saya membuka sesuatu yang marketnya antara sudah siap apa belum. Tapi kalau tidak dicoba saya tidak tahu. Gitu. Jadi pada intinya itu sih, antara mendengarkan komunitas, karena antara komunitas dan juga pemerintah pasti saling membutuhkan satu sama lain.
Kita beri tepuk tangan dulu kepada Bapak Mones. Iya, selanjutnya silakan ditanggapi oleh Pak Putu Kusuma-Wijaya. Saya ingin menjawab masalah urgensi dari alih media ini dan kenapa itu harus dilakukan gitu ya. Kita tahu bahwa apa yang terjadi saat ini terutama di Bali dan di Indonesia khususnya itu adalah terjadi revolusi budaya yang sangat cepat seperti Pak Mones tadi katakan itu, bahwa kita dari dari yang agraris, industri dan informasi itu terjadi bersamaan. Sementara di negara-negara maju itu terjadi evolusi budaya itu berjalan lamban gitu. Jadi orang masih bisa merasakan bagaimana pertanian, terus ke industri, ke informasi gitu ya, masih bisa merasakan, masih bisa bernapas lah gitu ya. Sementara saat ini itu terjadi at the same time, bersamaan semua. Dan seluruh generasi muda itu semua punya HP. Dan HP itu sebenarnya kan sebuah senjata yang luar biasa gitu. Dari tadi paparan Bli Mones saja kita tahu bahwa sekarang dia cukup bawa iPad aja satu, itu senjatanya dia. Dan seluruh generasi muda sekarang itu dibekali oleh satu senjata yang namanya HP. Nah, kita tidak tahu dengan HP itu mereka ngapain. Saya mengadakan sebuah pelatihan pembuatan film, dan tugas pertama dari saya kepada anak-anak itu adalah menulis bahasa visual. Itu kewalahan gitu, karena mereka tidak pernah berpikir visual, itu tidak pernah. Jadi mungkin nanti kita akan ada pelatihan, jadi mungkin adik-adik nanti coba buat aja puisi nanti yang 5 puisi yang berbahasa visual, nanti bagaimana kita akan buat skenarionya gitu ya. Kalau mungkin nanti kita akan ada itu. Jadi urgensinya adalah bahwa generasi kita ini adalah generasi yang berada dalam 3 putaran percepatan itu, sehingga untuk kita tidak diajarkan sastra lagi gitu, seperti mungkin dulu kita pernah belajar gitu ya. Sastra sudah hilang gitu, sehingga yang namanya budaya tulis menulis itu sudah tidak ada, dan semua mengejar yang namanya gelar, bukan lagi ilmu pengetahuan itu gitu. Dan itulah urgensinya alih media. Kenapa itu penting dipaparkan di Bali? Karena banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa di pulau ini, bukan kita pelakunya, diadopsi oleh orang luar gitu. Bahkan saat ini ada perusahaan Cina yang membuat bisnis di sini hanya untuk memonitor kita gitu, dengan bahasa-bahasa Balinya dengan bahasa Indonesia, buat tayangan TikTok. Itu sudah perusahaan lain gitu. Jadi urgensinya adalah bahwa kita harus mulai dari budaya kita sendiri, karena kalau tidak kita siapa gitu ya. Jadi mungkin urgensinya itu generasi muda yang menulis pun juga mungkin sekarang bukan lagi tidak lagi menjadi sesuatu yang penting gitu. Apalagi membedakan mana tulisan bahasa visual, mana yang tidak gitu ya. Karena berpikir visual itu yang sangat dibutuhkan. Dengan berpikir visual kita bisa menangis. Dengan menangis kita bisa membuka hati kita bisa berkarya. Itu aja ya. Jadi kalau kita nggak pernah menangis, dan janganlah harap kita bisa berkarya. Karena dengan menangis kita membuka hati kita. Mungkin itu urgensinya. Kalau untuk Bali Jani, saya pikir yang penting ini kita kan punya orang-orang yang artinya mumpuni gitu ya. Artinya mungkin saya tidak keberatan untuk memberikan pelatihan ya. Saya tidak tahu berapa lama Bali Jani ini, mungkin dari hari pertama sampai hari kelima gitu, kita bisa membuat sebuah karya sebenarnya. Bermula dari nothing, dari yang sama sekali tidak ada, dari diri kita, bagaimana kita menuliskan sesuatu dengan puisi, cerpen, atau keluh kesah, unek-unek. Bagaimana kita dari ide itu kita menuliskan sebuah skrip untuk kita eksekusi sendiri gitu. Nah itu kan sebuah alih medium yang menurut saya luar biasa gitu. Dari mungkin Bli Mones tadi kan sudah
dipaparkan bagaimana masa kecilnya membentuk dia gitu kan. Dan itu saya rasa sesuatu yang bagus, dan kita bisa menjaring pihak-pihak mana yang memang benar-benar mau belajar. Biarpun mungkin pada awalnya kita jaringnya mungkin bolongnya besar, kita hanya dapat 1 ikan atau 2 ikan ya, tapi memang ikan yang besar gitu loh. Ikan-ikan kecil yang memang itu ya lolos nggak apa-apa gitu kan. Itu. Nah, mengenai seni pertunjukan Ibu, kalau saya tidak bisa berkata banyak tentang tradisi ya, karena kalau tradisi kan sudah ada pakem. Itu nanti kita mau merubah sedikit aja banyak yang perdebatan lagi di mana-mana gitu. Tapi dari seni tradisi sesuai dengan kita Bali Jani, Bali sekarang itu bisa mengadopsi banyak hal dengan visual, dengan latar belakang mural atau apa gitu. Kita bisa memodifikasi sehingga generasi muda ini tertarik gitu. Pakemnya ceritanya cerita rakyat yang memang sudah dikenal gitu ya. Dan kita bisa memodifikasi itu menjadi tayangan yang mungkin tidak hanya orang Bali saja menikmati, tapi juga orang-orang teman-teman kita dari pulau lain bisa menikmati. Ya seperti misalnya tari saman itu kan itu sudah mendunia sekali gitu kan, bahkan di TV juga ada gitu. Nah, kita sebenarnya mempunyai potensi itu gitu. Ya kalau anak muda sekarang gitu ya ditanya cerita klasik sekarang apa sih gitu, saya yakin nggak ada yang bisa jawab banyak gitu. Karena apa? Karena itu kita sudah online sekarang dengan Amerika gitu. Sekarang saya kemarin ketemu orang teman saya lama gitu, saya metajan nih, bawa online jadi metajan, terkejut saya. Ada bisa online metajan, jadi online, tinggal pilih, patuh dibilang. Tapi kan sing ada seninya, sing ada gasal cok, iya. Nah itu yang kita tidak punya, gitu. Yang mereka tidak punya, gitu kan. Kalau tajennya sendiri di mana-mana sekarang ada, gitu. Tapi cok gasal. Nah saya bilang sama dia, kamu jangan tajen di online, uangnya itu ke sana. Kamu tajennya kalau mau tajen di dalam kalangan aja. Nanti yang dapat kan teman kamu, besok dia dibawa lagi ke kalangan itu, kamu yang dapat lagi. Gitu. Ya, sorry saya ngomongin tajen lagi. Tapi itu sebagai ilustrasi saja gitu, Bu. Saya pikir itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Pak Putu Kusuma Wijaya.